Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 14, pembahasan kita mengenai manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional secara pengertiannya adalah ilmu yang membahas secara komprehensif tentang keadaan keuangan suatu perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan situasi lalu lintas, transaksi dalam mata uang asing, serta keputusan-keputusan perusahaan yang masuk dalam pasar bisnis internasional. Persoalan yang biasanya terjadi dalam manajemen keuangan internasional adalah satu, setiap transaksi dicatat dalam mata uang asing. Kemudian yang kedua, setiap perusahaan harus memiliki cadangan dalam mata uang asing. Kemudian yang ketiga, kebijakan pemerintah. Dan yang keempat, masih lemahnya kualitas sumber daya manusia atau human resource dari para manajer keuangan setiap perusahaan dalam memahami kondisi fluktuatif pergerakan keuangan di pasar internasional. Kemudian kalau kita bicara tentang manajemen keuangan internasional, maka ini ada hubungannya dengan multinational corporation. Nah, definisi dari manajemen keuangan internasional itu sendiri atau multinational corporation adalah perusahaan yang berkedudukan di negara asal namun memiliki kantor cabang di berbagai negara di dunia, serta produk yang dimiliki terpasarkan ke berbagai negara di dunia. Ya, jadi perusahaannya punya cabang di negara-negara lain. Seperti contohnya ada McDonald gitu. Kan itu perusahaan Amerika ya, tapi ada di berbagai negara cabangnya. Alasannya suatu perusahaan masuk dalam bisnis internasional itu pasti mempunyai alasan. Nah, beberapa alasan yang melatar belakangi suatu perusahaan harus masuk ke pasar bisnis internasional, ya. Ini disebabkan satu, ingin memperluas pangsa pasar dari domestik ke pasar internasional, termasuk ingin memperoleh pendapatan dalam mata uang asing. Jadi kalau misalnya kita misalnya kayak McDonald gitu ya, buka di Indonesia, itu kan berarti keuntungannya dalam mata uang rupiah. Kemudian yang kedua, menghindari penurunan penjualan secara jangka panjang. Jadi kalau misalnya ini berbeda, kalau di negaranya dia mungkin omsetnya menurun, bisa jadi di negara lain omsetnya naik. Kemudian yang ketiga, keputusan ekspansi ke pasar internasional merupakan bentuk ekspresi pihak manajemen dan komisaris perusahaan untuk menguji pasar internasional secara lebih realistis. Jadi produk yang dipasarkannya itu diterima atau tidak sih di internasional gitu, di negara lain. Nah, ini kan secara ini harus bersaing ya dengan produk lokal. Kemudian yang keempat, perusahaan membutuhkan bahan baku, kemudian sumber daya manusia, teknologi yang berasal dari negara lain. Nah, kalau misalnya buka cabang di negara lain, berarti kan bahan bakunya juga yang tersedia di negara tersebut. Kayak McDonald tadi ya, itu kalau bukanya di Indonesia, maka bahan bakunya berasal dari Indonesia. Kemudian sumber daya manusianya juga, tenaga kerjanya banyak berasal dari Indonesia. Kemudian definisi valuta asing. Nah, valuta asing itu sendiri adalah mata uang yang dipakai sebagai alat transaksi yang berbentuk mata uang dari negara lain. Ini sudah tentu kalau kita buka cabang di negara lain, itu kan mata uangnya belum tentu sama dengan negara kita.
Valuta asing tersebut dapat berbentuk kertas dan koin serta umumnya memiliki nilai fluktuatif di pasaran. Fluktuatif terjadi disebabkan oleh berbagai faktor yang mendorong, menguat, dan melemahnya nilai tukar mata uang negara yang bersangkutan. Jadi kan nilai mata uang itu fluktuatif ya. Kayak $1 Amerika kalau kita rupiahkan, misalnya sekarang 13.000 belum tentu besok 13.000, bisa jadi naik atau bisa jadi turun. Nah, kemudian definisi resiko valuta asing. Resiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Contohnya ya, pada tanggal 10 Maret 1 dolar US itu 9.400. Nah, pada tanggal 30 Maret 2016 1 dolar US itu 9.500. Maka ini mengakibatkan kenaikan ya. 1 dolar US-nya selama 20 hari ya, periode 10 Maret sampai dengan 30 Maret itu adalah 100 rupiah. Nah, ini kalau kita kalikan hasilnya lumayan ya. Kita kalikan dengan misalnya 2.500 US itu berapa ke rupiah. Nah, ini kan ada selisih. Kemudian persepsi manajer keuangan dalam melihat posisi keuangan. Nah, salah satu tugas bagi manajer keuangan itu adalah memahami dan mengerti kedudukan serta posisi uang dalam aktivitas bisnis. Nah, tafsiran sederhana tentang uang bagi manajer keuangan itu adalah satuan nilai yang dijadikan sebagai alat transaksi dalam setiap pembayaran di masyarakat, di mana pada uang tersebut tercantum nilai nominal, penerbit, serta ketentuan lainnya. Nah, menghindari resiko valuta asing. Nah, ada 3 cara yang dapat dilakukan guna menghindari resiko kalau kita menggunakan valuta asing karena ketidakpastian. Yang pertama itu adalah accounting. Ini melakukan kebijakan untuk mengkonversi aktiva dan pasifa perusahaan dalam bentuk falas yang jangka panjang ke dalam bentuk mata uang domestik negara yang bersangkutan. Nah, jadi ditukar ya, mata uang asing itu ke mata uang domestik. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk penerapan accounting atau translation exposure, adalah untuk konsolidasi dan pelaporan. Kemudian yang kedua ada transaction exposure. Ini melakukan kebijakan berupa perlakuan pendapatan dan biaya dalam falas dalam tahun buku yang akan datang, dan selanjutnya melakukan analisa pengaruhnya terhadap laba bersih atas potensi kemungkinan timbulnya perubahan-perubahan dalam kurs mata uang asing. Yang ketiga adalah economic exposure, operating atau competitive exposure. Ini melakukan research dan analisis secara mendalam terhadap tren kurs falas yang terjadi pada masa yang akan datang, atau future analysis. Ini mengkajinya dalam bentuk hubungannya dengan kondisi dari ekspor dan impor serta sebagainya pada kondisi jangka panjang. Keuntungan dan kerugian pergerakan falas bagi kinerja perusahaan. Nah, keuntungan dan kerugian yang berasal dari pergerakan nilai mata uang asing ini diperlukan ya. Untuk apa? Yang pertama, transaksi yang mengakibatkan laba atau rugi translation, laba atau rugi ditranslasikan pada nilai mata uang rata-rata yang berlaku selama tahun berjalan. Jadi kalau misalnya mata uangnya fluktuatif ya tidak terlalu naik atau tidak terlalu turun, ini masih bagus ya untuk mendirikan perusahaan di negara tersebut.
Kemudian yang kedua ada aktiva dan kewajiban dalam neraca penutupan ditranslasikan pada nilai tukar yang berlaku pada tanggal penutupan laporan. Kemudian yang ketiga, aktiva bersih pada neraca awal dinyatakan kembali dengan nilai tukar pada saat penutupan, yaitu selisih dari tahun sebelumnya akan dimasukkan dalam cadangan. Nah, ini akan diperlukan ya untuk mengantisipasi keuntungan dan kerugian dalam pergerakan falas. Kemudian yang keempat ada perbedaan nilai tukar atas pinjaman dalam bentuk mata uang asing yang secara langsung dinaikkan atau untuk membendung hedging terhadap aktiva tetap di luar negeri akan dimasukkan dalam cadangan dan akan di-offset terhadap perbedaan nilai tukar atas aktiva tersebut. Kemudian yang kelima, semua keuntungan dan kerugian lainnya telah dimasukkan dalam laporan laba rugi. Kemudian alasan dipergunakannya mata uang dolar Amerika sebagai kesepakatan dalam transaksi bisnis. Nah, sekarang kan banyak ya kalau mata uang itu kita pakainya banyak kan kalau nggak dolar Amerika ataupun euro ya, karena mata uang ini lebih stabil ya, makanya beberapa perusahaan perusahaan asing ya yang multinasional, international corporation, maka dia menggunakan satuan uangnya itu kalau nggak dolar US, kalau nggak euro karena lebih stabil. Nah, yang satu faktor kestabilan dolar dibandingkan dari berbagai mata uang lainnya di seluruh dunia. Nah, ini salah satu faktornya. Kemudian yang kedua, telah seringnya dipakai mata uang dolar selama ini sebagai alat pembayaran setiap transaksi perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga, ekonomi Amerika Serikat yang dianggap banyak pengamat memiliki tingkat kestabilan yang lebih kuat dibandingkan banyak negara lain. Contoh pada kasus subprime mortgage, banyak pihak meramalkan ekonomi Amerika Serikat akan goyah, namun ternyata tetap berada dalam kondisi stabil. Jadi kenapa banyak orang menggunakan mata uang di dalam dunia perdagangan internasional itu menggunakan US dollar, karena memang nilai tukar mata uangnya lebih stabil. Sebenarnya sih ada lagi ya euro ya dan yen, tapi banyakkan sih memang menggunakan dolar US. Nah, akibat dan resiko yang timbul pada saat dolar Amerika dipakai sebagai media transaksi bisnis ya. Nah, ini satu, terjadi peningkatan lalu lintas mata uang dolar Amerika Serikat yang lebih tinggi dari biasanya karena pemakaian yang lebih tinggi dari biasanya karena pemakaian yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, kebutuhan dolar Amerika Serikat adalah menjadi suatu yang dominan. Kenapa? Karena dipakainya mata uang dolar sebagai salah satu mata uang acuan sebagai nilai kurs. Kemudian yang ketiga, maka kondisi ini menyebabkan banyak pihak membutuhkan mata uang dolar Amerika Serikat. Kemudian yang keempat, terjadinya fluktuasi dolar Amerika Serikat di pasaran. Pada saat terjadinya goncangan ekonomi di Amerika Serikat, maka berbagai negara yang selama ini memakai mata uang dolar sebagai salah satu alat ukur mata uang domestik dan asing juga akan turut mengalami goncangan yang kuat. Jadi kalau terjadi goncangan di ekonomiannya Amerika, negara yang menggunakan salah alat ukur mata uangnya dolar Amerika, maka akan berimbas juga. Kemudian perbankan harus memiliki cadangan dolar Amerika Serikat yang mencukupi di pasaran. Jika tidak memiliki cadangan dolar yang mencukupi, maka pada saat dolar dipasarkan tinggi, ya perusahaan tidak harus membeli dolar karena kebutuhan
namun itu sudah tersedia di kas perusahaan. Jadi kalau misalnya mata uangnya naik, itu tidak harus membeli karena ada cadangannya di kas ya. Kemudian yang kelima, kebijakan Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat menjadi sangat penting untuk diamati, di mana berbagai pihak baik para pedagang dan pebisnis lainnya harus selalu memperhatikan dengan cermat berbagai kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat tersebut. Dan jika analisa dari berbagai kebijakan Federal Reserve tersebut tidak diperhatikan dengan teliti dan dalam, maka artinya perusahaan bisa saja salah dalam memutuskan suatu keputusan atau kebijakan. Jadi harus dilihat ya kebijakan dari Federal Reserve atau bank sentralnya Amerika Serikat kalau misalnya suatu negara itu menggunakan dolar US sebagai alat ukurnya. Kemudian yang ke-8, ada mata uang dolar Amerika tidak lagi dianggap sebagai alat transaksi, namun lebih jauh dari itu, sebagai komoditi untuk diambil keuntungan, yaitu membeli dolar pada harga rendah dan menjualnya pada harga tinggi. Nah ini suka terjadi ya kalau misalnya dolar Amerikanya lagi naik dia jual, tapi kalau lagi turun beli. Kemudian cara mengantisipasi resiko dari valuta asing. Nah, salah satu caranya untuk mengantisipasi resiko tersebut ada yang pertama adalah future contract, yaitu kontrak standar antara dua pihak yang membeli atau menjual suatu aset dengan harga tertentu. Nah, penyerahan di masa depan melalui mekanisme bursa yang terorganisasi. Nah, ini salah satu caranya ya untuk mengantisipasi resiko kalau kita menggunakan valuta asing. Kedua adalah option contract, kontrak yang memberikan hak. Nah, ini bukan kewajiban ya kepada pemegang kontrak itu untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Menurut Hussein Umar tahun 2021, option kontrak itu adalah hak untuk membeli atau menjual suatu valuta asing pada harga yang konstan per unit untuk suatu periode tertentu sampai jatuh temponya. Konsep nilai tukar dalam manajemen keuangan internasional ini ada 3. Yang pertama adalah konsep fixed exchange rate, yaitu konsep ini mengharuskan negara yang bersangkutan memiliki kecukupan dana yang mencukupi atau jumlah reserve yang memadai dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran terhadap jumlah uang yang beredar di pasaran. Yang kedua adalah konsep flexible exchange rate. Nah, konsep ini merupakan konsep nilai tukar yang diserahkan pada pasar tanpa adanya pengawasan atau kontrol. Jadi nggak ada controllingnya, ya. Diserahkan kepada pasar. Yang ketiga, konsep managed floating exchange rate. Konsep ini merupakan konsep nilai tukar mata uang asing dengan mata uang domestik suatu negara secara mengambang namun tetap terkendali. Dalam artian pemerintah suatu negara tetap melakukan pengawasan atau kontrol dan berusaha penuh untuk tetap mempertahankan nilai tukar tersebut dalam batas-batas yang wajar dalam ukuran yang diterima oleh psikologi pasar. Next ya, penyebab rentannya nilai mata uang asing domestik terhadap mata uang asing. Nah, ada 3 hal yang menyebabkan rentannya nilai tukar rupiah. Nah, biasakan rupiah ini tidak stabil ya terhadap dolar atau euro. Nah, ini ada 3 ya yang menyebabkannya. Pertama, ketidaksempurnaan pasar valuta asing ini terlihat dengan masih tipisnya pasar falas dan cenderung tersegmentasi atau ekspektasinya mudah dibentuk oleh beberapa pelaku utama pasar dan perilaku pasar domestik yang mudah terpengaruh oleh ekspektasi yang dibentuk pelaku utama pasar atau bandwagon effect.
Kemudian yang kedua, struktur aliran masuk yang masih didominasi aliran modal berjangka sangat pendek. Dan yang ketiga adalah kondisi sektor perbankan yang masih menghadapi masalah dampak likuiditas sehingga mempermudah terjadinya konversi rupiah ke valuta asing. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai manajemen keuangan internasional ya. Apabila ada pertanyaan, ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.